kembali dari Polres Mojokerto yang menggelar rekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi Tiara Angelina oleh tersangka AM yang jasadnya ditemukan di kawasan hutan Pacet, Mojokerto. Rekonstruksi dilakukan di rumah kos di Jalan Lidah Wetan. Dengan pengawalan ketat dan tangan terborgol, AM digelandang tim Resmo Polres Mojokerto ke rumah kos, lokasi di mana tersangka menghabisi korban, Tiara Angelina, warga Lamongan yang tak lain adalah kekasihnya sendiri untuk melakukan proses rekonstruksi. Dalam proses rekonstruksi ini, 37 adegan diperagakan tersangka, mulai dari tersangka yang tiba di rumah kos, tidak dibukakan pintu oleh kekasihnya yang sudah tinggal satu rumah ini, hingga menyulut amarah tersangka dan muncul niat jahat tersangka untuk menghabisi korban. Dari keterangan Kasat Reskrim Polres Mojokerto, pada adegan ke-9, tersangka menghabisi korban secara sadis di lantai 2 kamar kos. Setelah dipastikan korban tewas, tersangka kemudian membawa jasad korban ke kamar mandi untuk dilakukan mutilasi selama 2 jam non-stop sebelum akhirnya pada malam harinya tersangka membuang potongan tubuh korban di 2 lokasi, yakni kawasan hutan Pacet dan kawasan hutan Cangar. Melaksanakan rekonstruksi langsung di TKP kejadian dengan merangkaikan kejadian yang dulu dilakukan oleh pelaku tersangka AF. Total reka adegan kita laksanakan ada 37 adegan, dimulai dari kedatangan tersangka pulang kembali ke kosannya sampai dengan proses dia melakukan pembunuhan, perbuatan pembunuhan, proses dia membuang daripada barang bukti di Pacet dan juga sampai dan dia kembali dan melakukan proses penghancuran daripada barang bukti di kosan tersebut. Tak ada fakta baru dalam rekonstruksi yang digelar selama 2,5 jam ini. Proses rekonstruksi ini juga menjadi perhatian warga setempat untuk melihat langsung sosok pelaku pembunuhan sadis ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah yang berlokasi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang menjadi tempat pengoplosan tabung gas LPG bersubsidi. Ya, ada sebanyak 126 tabung gas berbagai ukuran serta mobil pick-up yang digunakan pelaku untuk menjual tabung gas oplosan turut disita petugas. Polres Goa menggerebek sebuah rumah di Komplek Perumahan Bumi Batara Mawang Permai, Kelurahan Mawang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang diduga dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi. Dari penggerebekan ini, 1 orang pelaku berinisial AR berhasil diamankan beserta ratusan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi serta 26 tabung gas LPG non-subsidi berukuran 15 kg. Polisi juga menyita barang bukti berupa alat pengoplos, ratusan penutup segel yang dibeli secara online serta mobil pick-up yang digunakan pelaku untuk mengangkut tabung gas. Pelaku mengaku belajar dari internet untuk mengoplos tabung gas subsidi 3 kg ke tabung 15 kg. Selama ini pelaku sudah meraup keuntungan sebesar Rp80.000 sampai Rp100.000 untuk setiap tabungannya. Tapi kamu tahu Polisi menggagalkan penyelundupan ribuan liter BBM bersubsidi jenis solar di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, dalam penangkapan, petugas mengamankan sopir dan sebuah truk yang mengangkut BBM bersubsidi yang dibeli dari sejumlah SPBU. AR, sopir truk yang membawa ribuan liter BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal, diamankan oleh petugas tim patroli di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya petugas curiga dengan mobil truk pelaku yang keluar dari SPBU di Kota Makassar dan hendak menuju salah satu SPBU di Kabupaten Goa. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan ribuan liter BBM jenis solar yang ditampung di 2 tandon plastik. Diduga BBM bersubsidi tersebut akan dijual ke sejumlah lokasi untuk memperoleh keuntungan
dan tersangka diketahui kerap membeli BBM bersubsidi dengan cara berpindah-pindah SPBU untuk dijual kembali dengan harga Rp6.800 hingga Rp10.000 per liter. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Ini ada dua cara nih. Sebuah bus Transjakarta terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan pasir di perempatan RSUD Tarakan, Jalan Caringin, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Kecelakaan bermula saat bus Transjakarta jurusan Harmoni Kalideres yang tanpa penumpang ini melaju dengan kencang dari arah Harmoni menuju Tomang. Sementara di arah berlawanan melintas truk bermuatan pasir yang juga melaju dalam kecepatan tinggi. Kedua kendaraan besar tersebut saling adu banteng hingga kondisi bagian depan keduanya mengalami kerusakan yang cukup parah. Meski tidak menimbulkan kepanikan lantaran bus Transjakarta dalam kondisi kosong penumpang, namun kerasnya benturan membuat sopir truk terluka akibat terjepit kabin. Sopir truk mengalami luka ringan di bagian kaki dan kepala dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Pemirsa, upaya penyelamatan dan evakuasi 7 pekerja yang tertimbun longsor di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia terus berlangsung. Tim tanggap darurat PT FI bekerja tanpa henti membuka akses ke lokasi di mana diperkirakan para korban berada. Upaya pembukaan akses ke lokasi korban berada melibatkan alat berat, bor, dan juga drone. 7 pekerja yang terjebak longsoran lumpur biji basah di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave sejak 8 September 2025. Merespon insiden ini, PT FI berkoordinasi dengan tim Inspektur Tambang Kementerian ESDM, Mine ID, Freeport McMoran, serta pemerintah Provinsi Papua dan Papua Tengah. Tantangannya adalah memang area terdampak itu material yang turun atau yang longsor itu jumlahnya jauh lebih banyak ya dari yang kami perkirakan, sehingga memerlukan penanganan ekstra dan waktu yang lebih lama, dan juga masih ada pergerakan-pergerakan dari lumpur biji basah tersebut. Dan kami memohon doa dan dukungan dari seluruh lapisan, seluruh masyarakat, agar supaya upaya penyelamatan kami ini dapat berhasil. Kami juga akan mendatangkan keluarga dari karyawan yang terjebak tersebut ke area kerja kami ini untuk dapat bersama-sama dengan kami di sini untuk melihat langsung dan mendapatkan informasi yang terkini. Ya pemirsa, setelah buron sejak tahun 2016 lalu, seorang pria menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kabupaten Penukal Abab, Lembata Ilir, Sumatera Selatan, akhirnya ditangkap polisi. Dadang Gunawan ditangkap polisi di rumahnya di Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi. Dalam kasus itu terdapat 2 orang pelaku, di mana sebelumnya di tahun 2019 polisi juga telah berhasil menangkap 1 rekan pelaku yang bernama Ferry Purnomo atau FR yang diketahui buron selama 3 tahun. Kejadian itu berawal saat kedua pelaku sedang melakukan aksi perampokan di rumah warga di desa setempat pada malam hari.
Usai masuk ke dalam rumah, korban atau pemilik rumah yang sudah lansia itu terbangun hingga pelaku FR langsung memukul dari arah belakang. Sementara pelaku DG menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya sejumlah luka tusuk yang dialami korban dan akhirnya korban pun tewas. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran hebat terjadi di SMK Negeri 2, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, di mana api membakar 5 ruangan, termasuk ruang guru, gudang, dan ruang bimbingan konseling. Inilah pemirsa video amatir saat kebakaran melanda di sekolah SMKN 2, Kota Pekalongan. Kebakaran berawal dari gudang belakang sekolah, kemudian merambat ke ruang pertemuan dan ruangan lain yang berdekatan. Pihak sekolah sempat mencoba memadamkan api dengan apar, namun gagal karena api semakin membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik dan api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Berikutnya pemirsa, sebuah minibus terjun ke tambak ikan warga di jalur Trans Sulawesi Poros Maros, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, inilah rekaman video amatir sesaat setelah kecelakaan tunggal terjadi di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Diduga pengemudi mengantuk usai perjalanan jauh dari Kabupaten Luwu menuju Kota Makassar. Saat melintas di tikungan Jalan Poros Salenrang, pengemudi lepas kendali hingga akhirnya terjun ke tambak ikan. 1 penumpang mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis di puskesmas terdekat. Pemirsa, akibat hujan disertai angin kencang, sebuah pohon tumbang menimpa kendaraan angkutan umum atau angkot di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya pemirsa, akibatnya 1 orang menderita luka-luka. Angkutan kota jurusan alun-alun Cileunyi ini tertimpa pohon saat tengah melintas di Jalan Ahmad Yani, Cicahem, Kota Bandung. Saat peristiwa terjadi, wilayah Kota Bandung tengah dilanda hujan disertai angin kencang. Menurut sopir angkot, ia tengah membawa 5 penumpang dan tak sempat menghindar. Selain mengakibatkan angkotnya rusak di bagian atap, salah satu penumpang mengalami luka-luka sehingga harus mendapat penanganan medis. Sementara itu, arus lalu lintas yang sempat tersendat kembali normal setelah pohon yang tumbang dievakuasi ke pinggir jalan. Informasi lainnya pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap perkembangan kasus penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Dari hasil pendalaman, motif para pelaku tak lain ingin menguasai uang di rekening Dorman. Selain itu, terungkap pula keterlibatan 2 oknum anggota TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Motif utama pembunuhan Ilham Pradipta adalah rencana pengambil alihan dana dari rekening Dorman ke rekening penampungan. Rekening Dorman merupakan rekening bank yang tidak aktif karena tidak ada transaksi baik debit maupun kredit dalam jangka waktu tertentu. Polisi menyebut tersangka C alias Ken bersama dengan DH dan AAM sempat menggelar pertemuan untuk membahas eksekusi. Pelaku C diketahui memiliki informasi penting tentang rekening-rekening Dorman yang belum aktif di Bank BRI. C dan DH memutuskan untuk memilih opsi menculik dan memaksa korban untuk memindahkan dana. Ilham pun diculik saat berada di parkiran supermarket Pasar Rebo pada Rabu 20 Agustus.
Keesokan harinya, jasad korban ditemukan di semak-semak di Serang Baru, Kabupaten Bekasi dengan kondisi tangan, kaki, dan wajah terikat lakban hitam. Polisi telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini yang dikelompokkan berdasarkan peran, diantaranya klaster aktor intelektual, klaster penguntitan, klaster penculikan, dan klaster eksekusi. Selain itu terungkap keterlibatan 2 oknum anggota TNI, yaitu Serka N yang masuk dalam kategori eksekutor dan Kopda FH yang terlibat penculikan. Penyidik Pomda turut menyita uang senilai 40 juta rupiah dari Kopda FH yang diduga dari tindak pidana yang dilakukan. Kasus tewasnya Ilham Pradipta tidak hanya membuka tabir kejahatan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BRI tersebut, namun ada niat jahat sindikan pembobol rekening dorman yang bisa merugikan banyak pihak. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, nekat beraksi di gang sempit di permukiman padat penduduk, Jalan Petamburan 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang pelaku curanmor babak belur dihajar warga pada Rabu siang. Pelaku berhasil dibekuk usai terjatuh dan menghantam tembok saat tengah berupaya kabur. Pria pelaku pencurian sepeda motor ini tak mampu berkutik saat ditangkap dan dihajar warga di Jalan Petamburan 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Emosi sejumlah warga yang masih terbakar dan ingin terus melepaskan bogem mentah membuat pelaku ketakutan. Pelaku berhasil ditangkap saat membawa kabur sepeda motor milik salah seorang warga yang sedang dipadaskan di depan rumah. Teriakan korban yang mengetahui kejadian tersebut membuat pelaku panik. Naas, pelaku yang tak menguasai medan dengan banyaknya gang sempit berbelok membuatnya terjatuh dengan wajah menghantam tembok rumah. Mencegah aksi main hakim sendiri kembali terjadi, pelaku yang telah diamankan ke dalam mobil patroli kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Tanah Abang. Duduk situ, duduk. Jatuh anak gue. Maling pakai ijazah emang? Enggak, emang ada ijazah maling. Lu dari kemarin motor hilang, berarti lu tuh yang orang atas diambil. Berikutnya pemirsa, polisi menahan 3 tersangka dalam kasus tambang batu padas ilegal yang menewaskan 3 pekerja di Desa Marjanji, Aceh, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada 5 September lalu. Ya, penahanan ini dilakukan karena tambang tersebut tidak memiliki izin dan kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ketiga pelaku yang ditangkap salah satunya adalah SM, pemilik tambang, beserta 2 orang lain yang bertugas sebagai operator ekskavator dan mandor tambang. Polisi menyebut bahwa tambang ilegal yang mengakibatkan tewasnya 3 orang pekerja sudah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun dan mempunyai 10 pekerja. Rangkaian penyelidikan kita sudah menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama inisial SM, umur 51 tahun, dia sebagai pemilik usaha pertambangan dari CV Berkah Pulau Jaya. Dan tersangka kedua AFM, ini sebagai operator ekskavator. Dan yang ketiga DIM, itu sebagai mandor. Kenapa kita tetapkan ketiga orang tersangka? Karena memang pada prinsipnya kasus ini merupakan kasus pertambangan ilegal. Jadi siapa yang berhak bertanggung jawab setelah kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pidana, 3 orang inilah yang patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, 2 balita cacingan di Seluma, Provinsi Bengkulu mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit M. Yunus, Bengkulu. Ya, saat ini kondisinya berangsur membaik, kendati sejumlah cacing masih bersarang pada bagian dalam organ kedua balita tersebut. Pasien anak Haira berusia 1 tahun 8 bulan dan kakaknya Aprilia 4 tahun masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Rujukan Bengkulu. Keduanya dilarikan ke rumah sakit karena dalam kondisi serius mengalami cacingan parah ditambah kondisi tubuh yang demam tinggi. Kami berikan obat cacing. Alhamdulillahnya mulai tadi malam ya keluar cacingnya yang lumayan banyak.
Sehingga yang kita sangkakan kemarin mengalami obstruksi atau sumbatan di dalam usus itu sepertinya tidak terjadi. Alhamdulillah sudah ada perbaikan. Yang ditakutkan juga sebenarnya dengan pemberian obat cacing itu, cacingnya tidak bisa keluar, artinya cacingnya mati dan menggumpal di dalam usus, sehingga membutuhkan tindakan operasi juga. Kalau pertanyaannya apakah perlu segera operasi, untuk saat ini tidak. Kita perbaiki dulu dengan pemberian obat. Kalau hasilnya membaik dan terlihat dengan kondisi pasien per hari ini banyak perubahan, yang datang kemarin sesak harus membutuhkan oksigen yang lumayan besar ya, tetapi sekarang sudah bisa merengek, anaknya menangis, bahkan sudah bergerak. Respon pemerintah tidak hanya sebatas aspek kesehatan, tapi juga menyentuh akar persoalan di hulu tingkat keluarga dan lingkungan. Yang jelas untuk kuratifnya, untuk pengobatannya, kita telah intervensi langsung dengan penanganan di puskesmas maupun di rumah sakit. Dan dari pemerintah Provinsi Bengkulu, dari gubernur sampai ke Dinas Kesehatan, itu berkoordinasi dengan lintas sektor terkait, karena ini bukan hanya persoalan ini bisa diselesaikan oleh orang-orang kesehatan. Jadi ada faktor-faktor lingkungan, habitual, dan lain sebagainya yang harus bisa Pemirsa, dan untuk memperbarui informasi dari 2 balita cacingan di Seluma, Provinsi Bengkulu yang sudah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit M Yunus Bengkulu, kami sudah terhubung dengan narasumber kami, yakni Bapak Edriwan Mansur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Selamat siang, Pak Edriwan Mansur. Mungkin pertama-tama bisa dijelaskan dulu nih Pak ke pemirsa apa kabar Indonesia Siang. Apa Pak penyebab dari balita-balita yang mengalami cacingan ini Pak? Ya, terima kasih. Selamat siang, Mbak. Jadi penyebab dari terjadinya cacingan terhadap 2 balita ini, yang pertama kondisinya karena memang senarai kedua balita ini gizinya kurang lah. Jadi yang paling menjadi penyebabnya adalah kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Setelah datang tim kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma, Puskesmas, dan juga datang dari Kementerian Kesehatan. Melihat faktornya memang adalah faktor tempat tinggal dan lingkungan, yang kondisinya sangat tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat juga sangat jauh dari harapan. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan kita, dan kami menindaklanjuti kasus ini bukan hanya sebatas mengobati pasien di rumah sakit, tapi ini sesuai dengan arahan dan dari Bapak Gubernur agar seluruh stakeholder terlibat agar segera mengatasi permasalahan, terutama membuat nyaman di mana anak balita ini tinggal, baik dari keluarga dan lingkungan. Jadi ini membangun suasana yang penuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu dulu, Pak Putri Badas. Baik Pak Edriwan, kalau informasi terakhir terkait kondisi klinis dari 2 balita ini seperti apa Pak? Kondisi terakhirnya alhamdulillah sudah ditangani secara berjenjang. Jadi pasien ini, kawan-kawan di puskesmas, petugas puskesmas sudah mendeteksi 4 bulan yang lalu memang kondisi memang gizinya kurang, dan sudah dilakukan tindakan-tindakan pemberian obat cacing, kemudian penanganan yang lain. Tapi mungkin ini perlu pendampingan yang secara menyeluruh dari seluruh aparat, dari seluruh tetangga, dari seluruh masyarakat. Ternyata memang ini saja tidak cukup. Perlu sosialisasi lagi supaya jangan sampai terjadi keparahan dari sebuah penyakit. Dan ternyata memang ketika terjadinya penyakit pada kedua balita ini, kami langsung menangani dengan membawa ke rumah sakit yang ada di kabupaten. Ternyata dari diagnosa tenaga medis atau dokter yang ada di rumah sakit sana, perlu harus adanya penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis, terutama dokter spesialis bedah anak. Karena memang waktu itu kondisinya sangat mengkhawatirkan, sesak nafas, suhu tinggi, muntah dan sebagainya, dan responnya kurang, perutnya keras. Jadi ini nampaknya perlu dilakukan oleh dokter spesialis bedah anak.
Tapi ketika ditangani, dirujuk ke rumah sakit rujukan profesi, di rumah sakit tersebut, tim dokter bekerja cepat. Dan alhamdulillah belum sampai dilakukan tindakan pembedahan, kedua balita ini bisa ditangani ya, dengan mungkin seperti yang disaksikan luarnya cacing di lubang hidung, kemudian dari anus dan lain sebagainya. Ini membuat kondisinya perlahan bisa kembali normal, dan hari ini sudah bisa merespon kedatangan atau di lingkungan sekitar. Jadi kedua kakak beradik ini, alhamdulillah kami dapat informasi tadi dari dokter penanggung jawabnya, kondisi umum sudah mulai membaik. Baik, itu kan mungkin dari segi penanganan ya Pak. Lalu antisipasi atau langkah-langkah seperti apa sih Pak yang mungkin bisa diambil agar kejadian serupa ini tidak terjadi kembali ke depannya? Ya, yang pasti tentu kita membenahi lingkungan dulu. Membenahi lingkungan dalam artian dari pemerintah provinsi yang jelas melakukan perbaikan. Bahkan Bapak Gubernur sudah menginstruksikan dinas terkait membangun rumah, bukan hanya sekedar melakukan bedah rumah, tapi membangun rumah untuk keluarga ini. Kalau beliau tidak ada tanah, dicarikan tanah. Kalau memang tanahnya itu dibangun. Kemudian membangun lingkungannya yang ber-PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sanitasinya, kemudian gaya hidupnya, termasuk kita dengan kawan-kawan di Puskesmas, bahkan mungkin ini Bapak Gubernur mengeluarkan juga surat edaran kepada seluruh bupati, pada seluruh dinas kesehatan kabupaten kota, pada seluruh pasienkes baik rumah sakit maupun puskesmas untuk melakukan gerakan bersama, seperti mengingatkan kembali di posyandu untuk diberikan pemberian obat cacing untuk anak-anak balita bayi dari umur 1 sampai 12 tahun sampai anak-anak. Jadi diberikan 2 kali dalam setahun, dan begitu juga dengan suplemen-suplemen lainnya agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Jadi sekarang sedang setiap lagi membangun kolaborasi yang sudah terjadi. Untuk jangka panjangnya jangan sampai terulang kejadian ini dan kita atasi. Baik, terima kasih banyak informasinya Bapak Edriwan Mansur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Kita harapkan perhatian tidak hanya ke keluarga dari 2 balita ini ya, tapi juga untuk keluarga-keluarga yang memang membutuhkan bantuan dari pemerintah setempat. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu Bapak. Ya, pemirsa, beredar di media sosial sebuah rumah di kawasan Gisik Drono, Semarang Barat, Jawa Tengah roboh dan terekam kamera. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, aktor Jonathan Frizzy atau Ijong kembali menjalani sidang lanjutan kasus vape berisi obat keras atau zat etomidate. Di depan hakim, Ijong meminta maaf kepada seluruh masyarakat karena telah membawa masuk vape berisi zat etomidate ke Indonesia. Memakai rompi dan kedua tangan di borgol, Jonathan Frizzy ataupun Ijong keluar dari mobil dan berlari ke dalam gedung Pengadilan Negeri Tangerang seperti menghindar dari sorotan kamera sejumlah wartawan. Ijong bersama 3 terdakwa lainnya tiba di Pengadilan Negeri Tangerang untuk menjalani sidang lanjutan kasus vape berisi obat keras atau zat etomidate dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dalam sidang lebih dari 2 jam ini, Ijong di depan hakim mengungkapkan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat karena telah membawa masuk vape mengandung zat etomidate ke Indonesia, dan Ijong akan kembali menjalani sidang pada Rabu 24 September 2020 mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan yang akan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ijong bersama 3 terdakwa lainnya, yakni Erna, Bahrun, dan juga Evan. Mereka dijerat pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur soal penyalahgunaan zat berbahaya.
Pemirsa, warga Pesanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat digegerkan dengan temuan ular sanca berukuran besar Rabu malam yang tersangkut di pipa saluran air. Ya, proses evakuasi ular pun berlangsung dramatis oleh tim damkar dan BPBD. Seperti inilah proses evakuasi ular sanca batik berukuran besar yang menggegerkan warga Pesanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu malam. Ular sanca batik sepanjang 4 meter dengan berat 10 kg lebih ini ditemukan warga dalam kondisi terjebak di dalam pipa saluran air. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, melibatkan tim gabungan petugas damkar dan BPBD. Proses evakuasi sempat terkendala lantaran posisi ular yang berbalik di dalam pipa hingga tersangkut dengan posisi kepala dan ekor yang searah. Ular katanya di pemukiman warga di pabrik beras, minta bantu. Saya juga lagi evakuasi kucing di Marga Mukti, beres di Marga Mukti langsung berangkat ke Sinangpalai. Pas evakuasi datang ke lokasi, ularnya di mana Pak? Pas datang ke lokasi, posisi ular itu masuk ke dalam pipa saluran air. Posisinya emang udah kelihatan, ekornya dicoba ditarik sama rekan, ternyata susah. Pas terpaksa dibongkar pipanya, ternyata si posisi ular udah melingkar kembali lagi ke posisi kepala ke posisi ke ekor. Terpaksa dibongkar. Kini ular sanca batik tersebut diamankan di kantor damkar Sumedang. Rencananya, pihak damkar menunggu pecinta reptil yang berminat untuk mengadopsinya atau mengembalikannya ke habitat asli. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral di media sosial beras SPHP yang dimiliki oleh Bulog Mamuju yang kemudian disalurkan polisi di Mamuju, Sulawesi Barat ini diduga adalah beras plastik. Ya, pihak polisi pun mendatangi rumah pemilik akun yang memviralkan dan mengamankan barang bukti. Pemirsa, beginilah video amatir yang viral di media sosial penemuan yang diduga beras plastik yang diunggah oleh salah satu akun Facebook di Desa Saleto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Untuk pastikan kebenarannya, polisi bersama petugas Bulog Mamuju didampingi Dinas Ketahanan Pangan mendatangi rumah warga pemilik akun yang viral tersebut. Pemilik akun tersebut diminta klarifikasi soal postingannya yang viral dan sekaligus menjelaskan kalau beras yang disalurkan oleh Bulog tersebut merupakan beras impor. Nasinya keras kalau dimasak dan tahan lama hingga 5 hari tidak akan basi. Selain melakukan klarifikasi, polisi juga datang mengambil sampel dari beras yang dimasak oleh warga tersebut dan sampel itu diamankan untuk dijadikan barang bukti jika dibutuhkan untuk keperluan hukum. Supaya pemerintah iya, mungkin nasinya ini kan nasinya nanti kita ambil sampel, tapi itu sebenarnya sudah dipastikan dari pihak Bulog karena kami pun di kepolisian melalui Bimas itu termasuk menyalurkan beras SPHP dan sebelum kita salurkan memang kita lakukan itu tadi pemeriksaan mutu dan insya Allah aman lah. Cuma ibu ini tadi seperti yang bapak tadi keterangannya, beliau sering nonton di TikTok, pas pulang agak keras memang dia pantul lah. Selain itu pemirsa, beredar juga ini di media sosial sebuah rumah di kawasan Gisik Drono, Semarang Barat, Jawa Tengah roboh dan terekam kamera warga. Ya, kita lihat bersama ya detik-detik rumah ambruk. Dan informasinya ada seorang warga yang menjadi korban dari tertimpanya runtuhan melalui kaca jendela kamar yang pecah saat ia sedang tertidur. Korban segera dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis. Peristiwa mengejutkan ini sontak membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Warga khawatir runtuhan merembet ke bangunan lain yang ada di sekitarnya.
Tak hanya itu, robohnya pondasi rumah ini juga menyebabkan tertutupnya akses jalan satu-satunya menuju permukiman warga. 4 kepala keluarga kini terisolasi, ditambah saluran air bersih warga juga ikut terputus. Petugas gabungan bersama warga masih melakukan pembersihan material dan mendata dampak kerusakan. Aduh, ambruk. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Jasmine dan Putri. Pemirsa, momen kedatangan Roni Ardiansyah kembali ke sekolah pun disambut gembira para siswa dan juga guru. Ya, usai viral pencopotan Roni Ardiansyah sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, hal tersebut kemudian dibatalkan. Pembatalan pencopotan ini diketahui dari akun Instagram Ajudan Presiden Prabowo, Rizky Irmansyah. Dalam rekaman gambar yang diunggah di akun Instagram SMP N1 Prabu Muli, memperlihatkan kegembiraan para siswa yang menyambut kembalinya Roni Ardiansyah ke lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Diketahui Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli dan seorang petugas keamanan sekolah kembali bertugas di sekolah usai pembatalan pencopotan jabatan dan rencana mutasi. Ya pemirsa, demi menjaga warisan leluhur, seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur tinggal di sebuah rumah pohon yang dijalinnya dengan akar-akar pohon beringin selama bertahun-tahun. Di tengah hamparan luas kebun tebu di Dusun Ganting, Desa Kenongo, Tulangan, Sidoarjo, berdiri sebuah rumah dari akar pohon beringin. Pemilik rumah itu adalah Jalal, 58 tahun. Ada 2 pohon beringin di sana yang mengapit sebuah makam leluhur desa atau punden. Pohon beringin itu ditanam Jalal dan teman-temannya. Seiring perjalanan waktu, Jalal rajin menguntai akar-akar pohon beringin hingga menjadi sebuah rumah. Jalal memutuskan membangun dan tinggal di rumah akar beringin itu demi memudahkannya merawat punden tersebut. Ya, karena di sini dulu kan ya ada yang merawat. Di makom jambannya ini kurang, nggak ada yang nggak kurang sih, nggak terawat. Nah, saya sebagai generasinya, kepikiran saya sama itu, biar lestari lah, masa yang muda itu nggak istilahnya kalau dalam bahasanya itu nggak inget ya supaya mbaknya ini terawat rapi lah, tidak terbengkalai. Nah, kayak gitu. Untuk mempertahankan rumahnya dari terpaan hujan dan panas, Jalal melapisi rumah uniknya dengan beragam spanduk dan plastik. Sedangkan untuk nafkah, sehari-hari Jalal menggembala kambing. Jalal juga punya rumah normal yang sehari-hari ditinggali anak dan istri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaidi TV One mengabarkan. Pemirsa, dan untuk mengetahui informasi dari seorang pria yang tinggal di pohon beringin puluhan tahun, kita sudah terhubung dengan narasumber Bapak Jalal, penghuni rumah akar pohon beringin. Selamat siang Pak Jalal. Selamat siang. Iya Pak Jalal, mungkin nih pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang nih, ini penasaran begitu, sudah berapa lama sih Pak Jalal ini tinggal di rumah pohon tersebut, Pak? Saya tinggal di sini mulai awal 2004. 2004, sudah 20 tahun lebih ya Pak? Iya, iya.
Baik, Pak Jalal, gimana ceritanya sih bisa kepikiran begitu membangun rumah di pohon lalu menempatinya di 2004, ini gimana ceritanya Pak? Ya, ceritanya dulu itu biar tempat di sini itu tetap asli dan tidak mengurangi tanah di sini. Saya rangkai-rangkai akar pohon yang ada di sini selama 15 tahun sampai menjadi yang tempat ini. Ini kan sedikit unik ya Pak Jalal nih. Pemirsa mungkin penasaran juga. Kira-kira ada nggak sih Pak kesulitan-kesulitan yang Bapak temukan begitu ketika tinggal di rumah pohon ini Pak? Saya kira ya tidak ada. Saya itu hanya kekreatifan kita sendiri supaya bagaimana baiknya bentuk yang saya perkirakan. Gitu. Pak, ini berapa lama Bapak bisa membuat akhirnya jadi bentuk rumah begitu? Butuh waktu berapa lama ini? Dan apakah Bapak sendiri atau dibantu dengan saudara atau tetangga mungkin? Enggak, ini pembuatan saya buat sendiri sekitar 2008 sampai sekarang. Ya kira-kira 15 tahunan lah dari sekarang. Lalu respon warga sekitar bagaimana Pak melihat Bapak tinggal di rumah pohon ini? Apakah Bapak tetap ada tetangga ya, Pak di sana Pak? Ya alhamdulillah di desa kami nggak ada yang berkomentar negatif. Yang saya rasakan itu hanya positif-positif saja. Atau mungkin jadi kebanjiran tamu nggak sih Pak? Karena kan pasti semua orang penasaran ya, terutama anak-anak nih. Kita dulu kecil rasanya pengen banget punya rumah pohon Ini gitu. seru gitu ya Putri? Sering tamunya banyak ya Pak semenjak rumahnya jadi? Ya alhamdulillah ada saja yang datang ke sini untuk ya penasaran melihat ke sini. Ya kayak gitu. Memang kalau sudah viral zaman sekarang ya seperti itulah. Waduh. Pak Jalal kan ini sudah tinggal di rumah pohon 20 tahun lebih. Pernah nggak sih Pak ada keinginan untuk pindah ke rumah lain begitu? Atau sudah betah Pak tinggal di rumah pohon? Iya enggak, ya sepertinya ya ingin. Nanti kalau tidak saya sudah tua mungkin begitu. Karena saya di sini banyak aktivitas saya yang ada di sini. Artinya nggak kepikiran ke rumah lagi lah. Baik. Sambil merawat makamnya banyak, kayak gitu. Apa kekurangan yang Bapak rasakan tinggal di pohon dibandingkan dengan tinggal di rumah batu begitu ya? Nah kalau di pohon kan biasanya suka ada ulat, ada apalagi ya mungkin ular takutnya begitu Pak. Nah atau hujan, nah gimana yang Bapak rasakan tinggal di pohon ini? Ya seperti setiap hari nggak ada gangguan sama sekali karena di sini kan tempatnya itu bersih, jadi ular kelihatan lari sendiri, kayak gitu sih. Gak pernah ada yang gangguan-gangguan yang negatif, nggak ada. Seperti ya saya tempat di rumah sendiri. Pak Jalal ini kan tinggal di sini juga untuk menjaga makam leluhur ya Pak. Pernah nggak sih Pak ada gangguan yang mungkin dari makhluk kasat mata begitu? Ya enggak pernah sih, ya enggak. Saya pernah rasakan nggak ada. Itu hanya ya perkiraan-perkiraan orang yang saya rasakan itu biasa-biasa saja. Pak Jalal, atau mungkin jangan-jangan pernah ada nggak orang yang datang untuk berilmu di pohon beringin itu Pak misalnya? Ya nggak ada ya, hanya sepintas selalu melihat kok aneh, kok bisa merangkai seperti ini, kayak gitu ucapan semua orang. Pak, kalau tamu yang menginap di rumah pohon ini pernah ada nggak sih Pak? Ya banyak teman-teman dekat saya yang nginap di sini. Tadi malam saja 2 orang tidur sama saya di sini. Setelah aktivitas capek tidur sama saya di sini. Wah menarik nih Pak. Ini kalau boleh tahu Pak, luasnya berapa sih Pak itu? Luasnya kurang lebih 2 meter, panjangnya kurang lebih ya
3 meteran lah kala itu. 2 kali 3 ya. Oke, menarik nih kalau nanti mungkin Pak Jalal sudah pindah ke rumah tetap begitu ya, rumah pada umumnya begitu, ini bisa dibikin usaha nih. Mungkin ya Putri, bisa disewakan bisa ya, untuk staycation sehari 2 hari di makam tersebut begitu ya. Makasih Pak Jalal sudah berbagi cerita kepada pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih banyak Pak Jalal, sehat selalu. Oke pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita masih punya informasi, diantaranya nih ada informasi ya, lantaran kesal warga sweeping sejumlah truk tambang dan mengamuk menyerang petugas Dishub tengah bersantai di posko pemantau. Sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, lantaran kesal, warga sweeping sejumlah truk tambang dan mengamuk menyerang petugas Dishub yang tengah bersantai di posko pemantau. Warga pun juga kesal karena truk tambang pengangkut batu dan tanah langgar peraturan Bupati tentang jam operasi. Ya, di Jalan Raya Legok Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, warga sweeping sejumlah truk tambang. Tak hanya sampai di situ, warga yang kesal mengamuk dan menyerang petugas Dishub yang tengah bersantai di posko pemantau. Sejumlah warga sweeping truk tambang yang bermuatan batu dan tanah di Jalan Raya Legok, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Tak hanya sampai di situ, sejumlah warga pun mengamuk dan menyerang tempat penjagaan petugas Dishub Kabupaten Bogor lantaran diduga petugas membiarkan truk melintas. Petugas yang santai pun terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri. Aksi warga dipicu diduga karena para pengemudi truk tambang dengan petugas Dishub kucing-kucingan, seakan petugas tidak mengetahui truk tambang beroperasi. Padahal berdasarkan peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi hari. Mereka boleh melintas pada jam 10 malam. Ya, tahu. Kalian paham? Tahu nggak? Ya. Tolong kerja. Ini mobil muatan, kenapa dibiarkan? Digerakkan untuk supaya melaksanakan jalan karena parkir udah full di sana, Pak. Oh, jadi berarti nggak ketampung, Pak ya? Tidak ada ketampung lagi. Masyarakat Parung Panjang dalam hal ini tidak menerima. Oh, masyarakat Tangerang kali? Ya, Tangerang Selatan. Macet. Berarti warga Tangerang nggak terima gitu? Iya. Jadi makanya nyerang ke sini. Nyerang ke sini. Oleh pajak rakyat, kami sebagai rakyat butuh kenyamanan. Warga berharap ditegakkannya Perbub Bupati Tangerang dan pengawalan peraturan truk tambang dilarang melintas sebelum jam operasional. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Sampah setinggi lebih dari 3 meter terlihat menggunung di Jalan Babakan, Cianjur, Kota Bandung, Jawa Barat. Kondisi sampah yang menggunung di Babakan Cianjur ini sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir dan menimbulkan bau tak sedap yang mengganggu warga hingga pengguna jalan yang melintas. Tumpukan sampah setinggi lebih dari 3 meter terlihat menggunung di Jalan Babakan Cianjur, Kota Bandung, Jawa Barat. Kondisi sampah yang menggunung di Babakan Cianjur ini sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Tumpukan sampah menghadirkan bau tak sedap yang mengganggu warga hingga pengguna jalan yang melintas. Terganggu aja Pak, kan saya dari dulu di sini ya, asli orang sini. Dulu mah nggak nyampe ke jalan gini. Ya sering ya banyak penumpukan, cuma kan di dalam aja, nggak sampai ke jalan. Ini udah ada 3 bulan lebih. Kenapa Bu bisa numpuk kayak gini Bu? Kurang tahu juga sih. Banyak keluarga ya, banyak yang kena sesak napas. Seperti saya juga kan sama. Kemarin pas hari ke dokter hari Senin karena sesak. Kenapa Bu? Sesak kenapa? Ya karena dari bau itu. Bau sampah.
Lokasi pembuangan sampah sementara ini berada di dekat taman bermain anak-anak dan permukiman padat penduduk. Warga berharap pemerintah Kota Bandung segera turun tangan untuk membersihkan tumpukan sampah tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia melakukan uji coba Pelikan Crossing di kawasan Cikiri. Fasilitas penyeberangan ini diharapkan mempermudah akses pejalan kaki serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan, khususnya para pengguna moda transportasi KRL. Akses yang ramah dan mudah bagi pejalan kaki, terutama di simpul transportasi publik, kini mulai terwujud di Jakarta. Senin 15 September 2025, pemerintah Provinsi Jakarta bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai melakukan uji coba Pelikan Crossing di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan uji coba ini merupakan jawaban atas keluhan para pengguna jalan mengenai pagar pembatas di sekitar stasiun yang sebelumnya ditinggikan sehingga menyulitkan akses. Secara cepat kita merespon apa yang menjadi masukan saran dari publik. Karena memang ketika melihat begitu problemnya simple tapi tidak segera diselesaikan, saya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan dan juga dengan Asisten Pembangunan untuk ini segera diselesaikan. Pramono juga melarang ojek online, taksi maupun kendaraan pribadi untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di sekitar Pelikan Crossing. Alhamdulillah sekarang sudah terselesaikan, tetapi saya tadi meminta nggak boleh ada yang parkir di sini, apakah itu ojol, taksi, atau apapun. Kalau itu diizinkan, pasti di sini akan menjadi tambah macet dan crowded. Dalam uji coba, Pramono Anung sempat mencoba langsung fasilitas penyeberangan. Orang nomor 1 di DKI Jakarta itu menunggu sekitar 23 detik dari lampu merah ke lampu hijau, lalu menyeberang dengan durasi lampu hijau 10 detik menuju sisi stasiun. Mengenai durasi lampu hijau yang hanya 10 detik, Pramono Anung menyebut penentuan waktu sudah melalui simulasi dan dianggap paling ideal. Simulasi 10 detik paling baik, supaya tidak mengganggu kemacetan. Tapi yang paling utama bukan itu, yang paling utama jangan sampai kemudian dibebaskan orang turun naik dari sini, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Sebab kalau itu dilakukan, sini pasti akan macet sekali. Jadi untuk JPO akan kita evaluasi kembali, tetapi yang prinsip adalah begini. Pemerintah Jakarta berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi semua warga memanfaatkan fasilitas publik. Dengan adanya Pelikan Crossing ini sangat memudahkan para pejalan kaki, khususnya para pengguna KRL karena bisa langsung menyeberang. Sebelumnya, para pengguna KRL harus memutar lebih jauh atau bahkan melompat pagar untuk bisa keluar dari area stasiun Cikini. Sangat membantu ya, soalnya kita jadi nggak perlu muter, tinggal langsung nyebrang aja udah nyampe gitu. Sebenarnya ya mending zebra cross ya, cuma kalau misalnya malah bikin macet, ya JPU juga nggak apa-apa sih. Bantu banget, ini justru kemarin kan sempat jadi polemik ya Kak, banyak yang turun di pinggir jalan kayak gitu. Dan ini kaget banget sih, pas waktu ngeliat terus kayak wah ini memudahkan banget karena aksesnya kan lumayan jauh ya muternya, baik lewat sisi kanan atau sisi kiri, dan ini sangat memudahkan banget, jadi kita udah nggak perlu. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke dua pasar tradisional di Kota Jayapura, Papua. Dalam kunjungan, Gibran menyapa masyarakat serta para pedagang. Usai jeda, kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita kembali ke informasi mengenai warga yang melakukan sweeping terhadap sejumlah truk tambang. Ini terjadi di Jalan Raya Legok, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, di mana saat ini kita juga sudah terhubung dengan
dengan salah satu warga yang juga ikut melakukan sweeping. Ini pemirsa, di sini ada Mas Tama Amrullah. Selamat siang, Mas Tama. Siang, Ibu. Ya, Mas Tama, mungkin pertama-tama bisa dijelaskan terlebih dahulu, diceritakan kepada pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang, bagaimana kronologi peristiwa sweeping ini, dan benarkah Mas Tama ini juga merupakan salah satu yang ikut sweeping dari truk tambang pada saat itu, Mas? Ya, betul Ibu. Mungkin kronologinya kita di sini sebagai masyarakat Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, yang selalu ikut membantu untuk terkait jam tayang operasional di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Dikarenakan mobil tambang Sumbu 3 itu boleh melintas pada jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Sedangkan kejadian selalu terulang, banyak sekali supir-supir yang melanggar untuk terkait jam peraturan di Kabupaten Tangerang. Maka dari itu, kita sudah berupaya dengan masyarakat untuk mengatur sebuah kemacetan, khususnya di Kecamatan Legok. Namun, mobil tambang yang muatan yang berasal dari Kabupaten Bogor itu banyak yang melintas. Sehingga saya menegur mendatangi Disub Bogor. Kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh. Kita menegur untuk membantu untuk meluruskan atau jangan sampai ada kemacetan mobil tersebut. Begitu, Bu. Baik, Mas Tama, sudah berapa lama permasalahan ini berlangsung? Truk-truk ini melanggar aturan yang sudah disepakati? Sebenarnya kita juga sebagai masyarakat sudah capek, Bu. Sudah capek dan sudah jerah, sehingga adanya peraturan tetapi masih banyak yang dilanggar. Itu kurang lebih dari tahun 2017. 2016 itu. Ya, ini Mas Tama tadi juga sudah bilang ini meresahkan warga. Memang dampak aktivitas dari truk tambang yang dirasakan warga ini seperti apa sih, Mas? Dampaknya ya mungkin banyak pengendara truk tambang itu parkir di bahu jalan. Nah, dampaknya ibu-ibu ketika mau mengantar anak sekolah, macetnya sangat luar biasa. Dan ibaratnya orang masyarakat yang mau aktivitas bekerja, di sana juga ibaratnya banyak sekali mengganggu masyarakat. Gitu, Bu. Baik, dan juga mengganggu keselamatan ya pastinya ya. Iya, aktivitas betul. di pagi hari biasanya warga ya berangkat ke kantor, ngantar anak sekolah, oke. Tapi sebelum melakukan sweeping ini, mungkin ada upaya yang sudah dilakukan warga untuk menyampaikan atau audiensi begitu dengan pihak terkait, begitu ada nggak, Mas? Kita sudah beberapa kali, bahkan adanya ini peraturan di Kabupaten Tangerang ini hasil usulan kita dari masyarakat. Makanya ke sini-sini banyak sekali para supir-supir yang melanggar. Jadi harapan saya sih kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Tangerang atau Bogor bisa menegaskan untuk terkait jam tayang operasional. Mungkin semalam juga kita sudah audiensi dengan Wakadisub Bogor, dengan Wakadisub Kabupaten Tangerang. Kita sudah musyawarah mufakat akan menegaskan kepada para supir yang melanggar peraturan. Baik, Mas Tama, ada informasi dari bahwasannya Mas Tama dan kawan-kawan ini atau warga setempat ini ada yang akan dilaporkan begitu ke pihak kepolisian. Nah, apakah informasi itu benar dan seperti apa tanggapan dari Mas Tama? Betul sekali. Saya dengan kawan saya yaitu Bang Luki Lukmansah, ada indikasi mau dilaporkan ke terkait proses hukum. Maka dari itu semalam kita sudah audiensi dan sudah saling memaafkan antara Disub Kabupaten Bogor. Saya berstatement ketika saya mau dilaporkan kepada pihak terhukum, kesalahan saya apa, Pak? Kesalahan saya apa? Sehingga saya mau dilaporkan terkait hukum. Intinya saya begini, saya berperan karena saya peduli terhadap masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya Legok,
biar ibaratnya masyarakat yang berada di Kabupaten Tangerang ini ngerasa aman, nyaman, sehingga tidak ada sering-sering kemacetan. Apakah saya salah ketika menegur petugas Disub Kabupaten Bogor untuk bisa membantu terkait kemacetan di jam tayang operasional tersebut? Itu. Cuman kita sudah. Terima kasih. Ya, kita sudah. Terima kasih Mas Tama sudah bersedia untuk berbagi kepada pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kita harapkan bahwa permasalahan ini akan segera selesai. Terima kasih Mas Tama. Baik pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita masih akan hadirkan beragam informasi menarik untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kantor Staf Kepresidenan atau KSP hari ini resmi melaksanakan serah terima jabatan atau sertijab pasca perombakan kabinet. Sejumlah program prioritas pemerintah langsung menjadi fokus KSP, termasuk kajian strategis terkait berbagai kebijakan publik, salah satunya soal BBM. Prosesi sertijab berlangsung di kantor KSP di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Mantan Kepala KSP AM Putranto menyerahkan jabatannya kepada Muhammad Kodari yang menggantikannya sejak dilantik kemarin. Kodari menyinggung soal titipan pesan dari pendahulunya, yakni tentang keberanian dalam mengambil langkah strategis selama mengemban jabatannya sebagai Kepala KSP yang baru. Ia mengatakan akan langsung memusatkan perhatian pada deretan program prioritas pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu program prioritas yang dikebut adalah target pengadaan rumah 3 juta unit oleh Kementerian Perumahan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Menteri Pertahanan Nasional Republik Sosialis Vietnam, Letnan Jenderal Senior Huang Xuan-Chien di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Menteri Pertahanan Nasional Republik Sosialis Vietnam, yakni Letnan Jenderal Senior Huang Xuan-Chien. Pertemuan yang dilaksanakan secara internal tersebut dilangsungkan di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat. Wakil Menteri Pertahanan Vietnam disambut langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taher. Kedua pemimpin pertahanan pun saling mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin erat antara kedua negara dalam konteks bilateral, khususnya di bidang pertahanan dan juga militer. Pemirsa, ratusan warga Kecamatan Pakenjeng, Garut, Jawa Barat mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi makanan yang dibagikan saat acara syukuran Akekah. Ya, para korban saat ini dievakuasi ke 2 puskesmas dan kantor Koramil karena fasilitas kesehatan tidak cukup menampung pasien. Ratusan warga di 3 desa yaitu Desa Wangunjaya, Desa Depok, dan Desa Pasir Lanagu, Kecamatan Pakenjeng, Garut, Jawa Barat dilaporkan mengalami gejala keracunan. Mereka dilarikan ke puskesmas terdekat setelah mengeluh muntah, pusing hingga diare pasca mengonsumsi bingkisan makanan yang berasal dari syukuran akikah warga. Para pasien mengonsumsi menu syukuran tersebut pada Selasa 16 September, namun gejala keracunan baru dialami pada Rabu 17 September 2025 kemarin. Hingga Kamis siang, para pasien masih mendapat perawatan di 2 puskesmas. Dan saking membludaknya korban, petugas medis terpaksa merujuk korban yang tak tertampung ke puskesmas kecamatan tetangga dan kantor Koramil. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Jasmine Rahman.